Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Saya akan membahas mengenai saham-saham yang diakumulasi oleh asing. Nah, banyak sekali persepsi di masyarakat investor di luar sana ya, yang menyatakan bahwa saham yang diakumulasi asing itu udah pasti naik. Keesokan harinya naik atau beberapa hari ke depan akan naik. Nah, hal tersebut harus kita buktikan di pasar saham nih. Tidak ada sesuatu yang pasti di pasar saham. Nah, jadi kita harus buktikan nih apakah pernyataan tersebut atau benar. Nah, jangan sampai pernyataan tersebut kita telan mentah-mentah. Jadi setiap ada saham yang dinyatakan dibeli asing, langsung kita beli tanpa melihat teknikalnya dulu atau fundamentalnya atau isu-isu atau berita yang terkait dengan saham tersebut. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus melakukan analisis sebelum membeli. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan broker iPod, yaitu Windows iPod. Yang pengguna iPod mungkin bisa langsung download di websitenya iPod. Lalu pilih ke Market Analysis, pilih Tab Summary, dan di sini ada menu yang menurut saya komplit banget nih. Di sini kita bisa nyari sahamnya, nyari brokernya, pilih tanggal, pilih domestik atau asing, pilih pasar nego, pasar reguler, dan lain-lain. Nah, untuk mencari saham-saham yang dibeli oleh asing, misalkan dari bulan April ya, kita bisa milih tanggalnya terlebih dahulu, misalkan dari mulai 1 April sampai hari ini. Lalu kita pilih F, lalu pilih pasar reguler, lalu dinetkan, lalu kita show, dan inilah saham yang dibeli oleh asing sejak 1 April, sejak 1 April hingga saat ini. Nah, di sini ada beberapa saham yang dibeli, dan di sini saham yang banyak dijual oleh asing. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa contoh saham yang dibeli oleh asing, banyak dibeli oleh asing, tapi turun, dibeli oleh asing tapi segitu-segitu aja, dibeli oleh asing namun naik. Nah, pertama saya mulai dari TBIG terlebih dahulu. Nah, di sini ada saham TBIG, dan jika kita lihat memang per 1 April ya, per 1 April di sini memang saham TBIG ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika kita hitung ya sekitar segini ya, naiknya sampai ya hampir berapa nih? Hampir 40% ya, 40%an tuh sampai titik tertingginya. Nah, jika inilah salah satu contoh saham yang diakumulasi asing tapi naik. Dan sini sudah cukup lama konsolidasi ya, hampir berapa bulan, dari bulan Februari sampai April baru akhirnya naik. Nah, itu cukup lama. Dan disinilah kunci dari investasi, itu kesabaran. Dan saat ini sahamnya TBIG ini lagi turun, lagi tertahan di EMA 20-nya. Dan kalau misalkan ditanya apakah ini waktu yang tepat masuk atau enggak, mari kita lihat terlebih dahulu dari proxumnya ya. Misalkan TBIG per 1 April kemarin. Nah, memang akumulasi yang cukup besar ya. Kita lihat di sini BK, CSAK, MS ini adalah broker-broker asing. BK ini 300 miliar, 200 miliar, dan yang jualan itu ya CCPD. Broker-broker lokal kebanyakan yang jual. Nah, di sini bisa kita lihat average-nya itu 2.591 nih, si BK nih paling banyak beli, dan saat ini harganya 2.590. Apakah ini waktu yang ideal untuk masuk? Ya, kalau menurut saya ya, karena harganya saat ini hampir sama dengan si BK, namun ya tetap harus mempertimbangkan analisisnya, karena saat ini memang harganya ada di dekat EMA 20-nya. Jadi ini mungkin bisa waktu yang pas buat masuk. Tapi carilah harga yang serendah mungkin. Tapi tetap mempertimbangkan risiko yang ada, karena saham TBIG ini jika tembus dari EMA 20-nya bisa aja ke support terdekatnya itu di 2470
lalu ke 2210. Nah, tapi selama periode misalkan dari tanggal 3 Mei ini, saham Tebik ini kita lihat dia mulai penurunan nih, cukup dalam, tapi masih dibeli oleh asing. Distribusi, tapi masih dibeli oleh asing. Di sini yang jualan PD, tapi yang beli CS nih. CS ini cukup banyak. Ini broker apa namanya? Credit Suisse. Nah, jadi kalau menurut saya ini masih ada potensi buat naik, dan carilah harga terbaik untuk masuk. Nah, lalu selanjutnya kita ke list yang dibeli asing itu adalah BNI nih. Kalau Antam juga udah naik, BNI nih, kita lihat BNI 200 miliar bulan April kemarin. Kita lihat BBNI. Nah, saham BNI ini cenderung konsolidasi ya, harganya segitu-segitu aja. Jika kita lihat harganya per 1 April di sini, dan harganya sekarang ya di sini juga. Jadi nggak kemana-mana, nggak terlalu jauh, di sekitar 5.600 sampai 6.000-an, turun lagi, naik lagi, turun. Dan segitu-gitu aja. Jika kita lihat trennya pun ya, kalau dari garis yang saya tarik sih udah break sih, tapi siapa tahu aja ini fake doang. Dan bisa dibilang harganya ini masih lagi murah, emang karena sebelum pandemi harganya itu sekitar 5.000-an ke atas ya, 6.500, 6.000 ke atas tuh di bulan Maret tuh masih sekitar segini. Jadi ya masih seharusnya kalau perekonomian kembali pulih ya bisa aja balik ke harga awal. Dan secara tren pun masih naik ya, cenderung naik. Dan ya memang dia lagi ada di lokasi supportnya si BNI ini. Nah, kalau kita lihat Broksumnya pun BBNI dari 3 Mei ya, minggu ini ya diakum sih, cukup diakum oleh MS nih, BBNI. Hari ini, per hari ini kalau dari tanggal 3 ya kayaknya distribusi deh. Nah ya tuh. Jadi distribusi dan akum itu bisa berubah secara bergantian ya. Besoknya akum, besoknya distribusi itu bisa saja. Tergantung ya big money-nya maunya gimana gitu. Jadi ya kita nggak bisa sepenuhnya ngikutin orang yang asing beli aja gitu. Asing beli kita ikutan beli nggak bisa. Kita harus tetap menganalisis, karena ya kita yang beli ya kita yang tanggung resikonya, bukan asing yang tanggung resikonya. Nah, selanjutnya itu adalah saham Unilever nih. Dia cukup banyak nih, 120 miliar bulan April kemarin, tapi sahamnya tetap turun. Nah, kita lihat nih downtrend parah. Jika kita lihat dari 1 April ya, 1 April itu di sini. 1 April ya. Andaikan kita beli di sini lalu kita per hari ini ya gila masih minus 12%. Padahal udah banyak dibeli oleh asing ya. Itulah, kita nggak bisa sepenuhnya ikutin gaya bermainnya, gaya tradingnya asing, karena asing itu uangnya banyak, dia bisa average down terus, dia bisa beli di harga-harga terbawah. Mungkin 100 miliar itu masih kecil, bisa aja dia beli di harga support yang di sini nih, nanti 100 miliar ataupun berapa yang lebih besar gitu loh, 100 miliar lebih ataupun 500 miliar. Nah, ini memang Unilever ini udah memasuki daerah support coronanya kemarin. Nah, ini support tahun lalu nih di harga segini nih, dan lagi bergerak ke arah situ. Dia memang bisa dipertimbangkan nih Unilever buat masuk, tapi saran saya sih tunggu konfirmasi terlebih dahulu apakah saham ini akan rebound atau tidak. Jangan sampai kita terjebak dan ikut turun bersamanya semakin dalam. Nih, andaikan nih misalkan orang yang beli di supportnya di sini tidak cut loss, dia akan ikut turun terus. Nah, oleh karena itu kita juga harus membatasi resiko yang akan kita ambil. Nah, itu adalah ketiga jenis saham yang diakumulasi oleh asing. Ada yang naik, ada yang segitu-segitu aja, ada yang justru turun. Dan inilah yang terjadi di pasar. Tidak ada kepastian, tidak ada yang pasti di pasar. Semua bergerak berdasarkan permintaan dan penjualan ya. Jadi saran saya
tetaplah menggunakan analisis sendiri, gaya trading sendiri, karena setiap orang itu mempunyai gaya tradingnya masing-masing. Demikianlah video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Pas banget nih logannya. Sekian, terima kasih. Salam profit, salam cuan.